saya mau empat subjek yang yang saya akan paparkan, yaitu mengapa sih produk berkelanjutan itu diperlukan sekarang? Apakah ini tren atau ini suatu kewajiban atau ini suatu keharusan? Dan yang kedua adalah sebagai produsen kria dan juga fashion, apa yang perlu disorot ya dari sisi produksi, dari sisi tata kelola, dan juga mungkin nanti dari segi komunikasi dan marketingnya. Yang ketiga, area-area kunci dalam segi berkelanjutan. Dan bagaimana sharing untuk melakukan ini secara efektif. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin di sini saya mau berkenalan dulu. Tadi saya sempat di-spill bahwa ada 10 ya di sini, 6 kria kalau nggak salah, 4 fashion. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu Sustainable Development Goals? Bisa tolong tulis di komen nama dan juga sudah tahu atau belum tentang Sustainable Development Goal atau biasanya disingkat dengan SDG, SDG. Bisa ditulis di komen kria atau fashion terus dari lokasi mana. Atau mungkin di kolom chat ya. Jadi saya berharap ada 10 peserta. Ya, oke. Kria dari Bandung. Halo Mbak Stefitri. Baik, terima kasih. Kalau yang lain, atau kalau mau yang open mic juga nggak apa-apa. Halo Pak Maliki, Amira Fashion dari Bengkulu. Ya, Pak Maliki, apakah sudah pernah mendengar atau tahu tentang Sustainable Development Goals? Oke, baik, terima kasih. Baik, yang lainnya, 8 yang lainnya, apakah sudah hadir semua ya Mbak Fauziah ya? Oh, belum Bu, untuk pesertanya belum Oke, hadir semua. Sambil nunggu aja. oke. Berarti tinggal dari Kampung Anyaman ya, Papa sambil menunggu yang lain. Apakah sudah pernah mendengar atau tahu tentang Sustainable Development Goals? Oke, Kampung Anyaman berarti Kria ya Pak ya? Kria sedikit tahu. Oke, Pak Danang. Oke, salam kenal Pak Danang. Ya, jadi kita nanti akan membahas apa sih sebenarnya Sustainable Development Goals dan pentingnya untuk persiapan ekspor ya. Bisa lanjut Pak Mbak Fauzia? Oke, ya. Mengapa sih eh, produk berkelanjutan itu diperlukan? Em, Boleh lanjut lagi? Ya, jadi eh, kita ini di 2025 ini sebenarnya kita sudah hampir semua sektor dan industri ini menjalankan apa yang namanya Sustainable Development Goals. Ini adalah patokan dari PBB untuk semua sektor dan industri. Nah, berkaitan dengan ekspor, berarti kan kita sebagai produsen, mau sektor apa aja, kita mau menjual produk kita keluar. Nah, pembeli kita ini yang di luar dari Indonesia em, ini saya berasumsi kita masih mencari ya pasar ya. Mereka itu sekarang sudah menerapkan apa yang namanya Sustainable Development Goals gitu. Jadi apa dari PBB sendiri menekankan bahwa eh, semua pebisnis atau semua industri itu alangkah baiknya ini belum menjadi satu mandatori ya untuk mulai menerapkan. Jadi memang di sini sudah ada namanya society driven. Jadi orang-orang atau produsen atau pebisnis itu sudah mulai merangka
dari bisnis model mereka untuk eh, comply atau pematuhan untuk kita nih mau ke SDG nomor berapa. SDG itu ada 17, nanti detailnya ada di slide berikutnya. Nah, jadi society ini udah mulai ke push nih, driven, bahwa kita sudah mengarah ke sana. Karena bisnis nggak bisa seperti biasanya. Bisnis nggak cuman saya punya produk, saya mau jual. Tapi harus ada apa sih eh, yang ditekankan dalam, kalau kita ngomongin sustainable itu, SDG nomor berapa sih yang mau dikelola, yang mau dijalankan. Nah, yang kedua adalah regulasi. Nah, regulasi ini memang ada tergantung beberapa dari negaranya ya. Tapi kalau dari Indonesia sendiri untuk ekspor memang belum ada mandatnya. Tapi untuk pabrik-pabrik besar itu sudah ada regulasinya. Mereka harus menjalankan dan mempunyai laporan dalam sustainability. Jadi tergantung nih sektornya. Jadi kita kayak tinggal tunggu aja nih kapan itu diwajibkan. Kayak misalkan kalau yang familiar sekarang tuh lagi digencarin di Indonesia halal atau non halal, ya kan? Nah, sustainability ini tuh lagi mengarah ke sana gitu. Dan nanti juga di slide berikutnya kita lihat bahwa ada beberapa market kayak di Eropa. Oh, belum Mbak, belum. Ada beberapa market kayak di Eropa ya kan, mereka tuh untuk mengambil sourcing itu mereka juga udah mesti melihat apa laporan keberlanjutannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu di bisnisnya itu adalah supply chain, supplier ya kan, eksportir untuk keluar untuk mensuplai suatu barang ya kan. Nah, pembeli di sana itu udah menanyakan gitu. Apa nih apa jadi bukan dari peraturan tapi dari pembeli gitu. Nah, yang terakhir adalah itu profit driven, itu dari market. Nah, pembeli-pembeli sekarang, jadi kalau kita eksportir, kita ada importernya di negara eh, apa lain, ya kan. Pembelinya mereka juga udah menanyakan soalnya, gitu. Apa sih purpose-nya? Kenapa saya beli baju A dibandingkan baju B? Bukan masalah harga lagi, tapi apa em, yang baik dari baju ini, misalkan seperti itu. Apa sisi baiknya gitu. So, ini adalah proyeksi ke depan dan ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan sudah mulai menurun ke dari sektor yang besar sampai yang kecil seperti itu. Karena semua sudah mengarah ke sana. Oke, di sini apakah ada yang baru masuk? Boleh tolong tulis komen di chat ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui tentang Sustainable Development Goals? Mungkin yang baru masuk ada Ibu Tiara ya. Boleh tolong tulis nama industrinya apa? Kria atau fashion dan dari mana? Dan apakah sudah tahu tentang Sustainable Development Goals? Bisa tolong tulis di komen Ibu Tiara. Oke, bisa lanjut Mbak. Next slide. Nah, kenapa sih semua ngomongin sustainability atau berkelanjutan, ya kan? Karena memang ada push-nya, ada dorongannya, yaitu memang dari segi global itu kita percaya adanya climate change, adanya perubahan iklim. Jadi dari segi lingkungan itu memang diperlukan untuk perubahan. Jadi kita nih pada saat kita menjadi, misalkan kita menjadi produsen, kita juga harus sudah mikirin nih sisi-sisi baik atau sisi-sisi buruk dari dampak lingkungan dari hasil produksi kita. Jadi itu memang sudah menjadi satu obrolan yang standar ya sekarang. Oh, ya. Nah, yang kedua adalah tentang sosial, ya kan, bahwa sekarang tuh em, orang tuh beli nggak cuman produknya tuh apa, misalkan baju, ya kan, apakah
mereka tuh sudah bertanya lebih dalam lagi. Bagaimana kalian membayar upah, ya kan? Bagaimana kelayakan staf kalian, ya kan? Apalagi kalau kita udah mau ekspor gitu. Jadi hal-hal inilah yang di luar dari eh, produksi dari produk kita itu yang ditanyakan. Seperti itu, karena eh, ini adalah pergerakannya ke depan. Terus kita juga udah sering lihat bahwa banyaknya pergerakan dari isu-isu sosial dan isu-isu lingkungan yang terjadi di secara global, ya. Apa di Eropa, terus juga di Amerika dan juga di beberapa area kayak di ya kebanyakan di Amerika, di Eropa. Eropa lumayan kuat untuk standar sosialnya dan juga standar apa lingkungannya gitu. Oke, next. Apakah sudah di komen yang tadi baru masuk Ibu Tiara Andini dan saya asumsi Bapak Pringga ya, Bapak Pringga Sang Bambo. Mm-mm. Bisa tolong ditulis di komen. Ya, Eh, ya ini adalah. Ya, Bapak Pringga, bisa tolong tulis di komen dari mana apa lokasi produksinya dan apakah sudah tahu tentang Sustainable Development Goal (SDG). Silakan. Ya, bisa next, Mbak. Oke, apakah sudah tahu tentang SDG? Nah, seperti yang tadi saya kemukakan sebelumnya bahwa ada tiga faktor ya yang ya. Oke, bagus sekali. Sudah ada ya dalam kompro. Oke, ya. Berarti tinggal Ibu Tiara. Nah, salah satu push lain yang tadi saya mau tekankan adalah tentang push dari market ya. Tadi saya sebutkan bahwa Eropa lumayan kencang untuk tentang compliance tentang Sustainable Development Goals. Nah, dari tahun lalu mereka tuh sudah menekankan bahwa siapapun trader atau pembeli, sorry, eh, pembelian bisnis yang ada di Eropa, mereka harus menekankan bahwa supplier mereka itu juga menjalankan apa yang dibilang dengan Sustainable Development Goals. Jadi supply chain-nya itu juga harus dicek. Jadi misalkan saya nih, saya Booking.com misalkan, saya company di Eropa di Belanda. Nah, supplier saya tuh ada di seluruh dunia. Ada di Bali, misalkan ada di Malang, ada di Jogja, ada di mana lagi Bengkulu. Saya harus memastikan, karena saya kan punya laporan sendiri, saya harus memastikan bahwa supplier saya juga melakukan hal yang sama. Jadi itu adalah tanggung jawab saya. Kalau saya masih menerima apa ya supplier, eh, saya harus memastikan supply chain saya itu melakukan hal yang sama apa yang saya lakukan di Eropa, di Belanda. Jadi nggak cuma tanggung jawab company saya aja. Nah, Bapak Ibu kan nanti menjadi suppliernya mereka, eksportir untuk dijual. Jadi ini sudah ditekankan dari 2024. Ada namanya European Green Deal. Aspek-aspek apa sih yang mereka lihat tentang satu circular ekonomi, energi bersih, healthy food system, tentang orang dan juga planet. Ini berkaitan dengan apa environment ya kan, industri hijau, eh, apa pelestarian tentang biodiversity ya. Boleh next, Mbak. Nah, ini. Jadi, EU Directive ini sudah di-approve dari tahun lalu. Jadi, bayangin yang gedung-gedung ini adalah company yang target Bapak untuk ekspor. Nah, Bapak dan Ibu mau mensuplai ke sana. Berarti Bapak dan Ibu ini juga wajib untuk
eh, selaras dengan perusahaan yang Bapak Ibu supply ya, ekspor yang Bapak dan Ibu ekspor gitu. Jadi ini sudah menjadi satu ketetapan. Kalau ketahuan, kalau mereka di EU ini sudah legislatif, jadi bisa dicabut gitu izinnya gitu. Jadi terutama untuk yang di EU, apa Eropa, ya kan Uni Eropa, mereka lumayan eh, ketat gitu. Nah, eh, yang ada di sini adalah tentang tekstil, terutama agriculture dan mining seperti itu. Oke, next. Oke, nah itu tadi sampel dari untuk Uni Eropa. Nah, eh, kebetulan kalau dari Bali itu banyak juga yang memang target pasar ke Australia, ya. Nah, terutama untuk yang small batch. Jadi, kalau yang di Australia ini, kebetulan saya juga pernah untuk produsen untuk fashion, ya kan. Mereka ini banyak yang sourcing untuk yang kecil-kecilan gitu. Nah, gimana sih pangsa pasarnya untuk Australia? Karena kan memang kebetulan secara geografi kita dekat ya untuk ke Australia. Nah, pangsa pasarnya lumayan besar untuk ke Australia, dan di sini saya mau tetapkan lebih ke fashion ya. Dan startup-startup yang hijau ini yang memang angkanya lumayan lumayan lebih dari 50% gitu. Karena mereka sourcingnya itu memang paling dekat ke Bali gitu. Karena Bali punya satu artisan yang apa kualitas dan juga taste-nya itu cocok untuk pangsa pasar Australia. Nah, ini adalah chance untuk yang di industri fashion gitu. Terutama nanti kalau misalkan masuk ke market fine. Oke, next. Bukan, ini sebelumnya. Satu lagi. Ya. Nah, ini untuk market size untuk Australia ya, bisa dilihat di sini. Jadi apparel sama clothing di sini ada nggak yang dari Bali ya? Untuk yang Jogja, Malang, Kebumen, Anyaman, fashion dari Bengkulu, Via. Oke. Berarti dari yang non Bali ya. Tapi nggak apa-apa. Market find-nya kan nanti kan di Bali. Nah, untuk chance yang untuk fashion itu lumayan tinggi untuk dari Bali. Mereka sourcing paling dekat itu memang dari Australia itu ke Bali untuk produksi. Mereka nggak ke Jawa, mereka nggak. Tapi ini bisa menjadi satu pintu untuk Bapak Ibu ya untuk market Australia. Oke, next. Eh, sorry, Mbak bisa balik sebelumnya. Oke, ini di sebelah kiri sini ada exercise note. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan market research, bisa klik ke dalam apa link ini untuk mencari pasar-pasar untuk apa Australia. Saya yakin juga materi-materi sebelumnya untuk tren ekspor udah juga dipaparkan ya mungkin sama Pak Windu. Tapi ini khusus untuk yang Australia. Bisa kalau Bapak Ibu mau latihan karena lumayan banyak untuk bayar dari Australia sourcing di Bali gitu untuk persiapan market find. Ini bisa dilakukan sendiri bila Bapak Ibu berminat untuk sourcing untuk market Australia. Oke, next. Eh, eh, balik lagi. Setelahnya kayaknya oke. Setelahnya next. Ya. Nah, Uh, ini adalah salah satu juga consumer behavior-nya post-COVID, terutama untuk market Australia. Bisa dilihat yang di sebelah kanan, ini lebih ke sustainability. Jadi, mereka pada saat setelah post-COVID itu, pada saat sourcing, ya, mereka tuh sudah nggak melihat lagi yang tadi saya sebutkan, nggak melihat lagi produk gitu. Jadi mereka mulai mempertanyakan tentang tujuan dari eh,
produk tersebut atau service yang dijual. Kayak misalkan apakah menggunakan barang-barang yang eco-friendly, apakah menggunakan barang-barang yang recycle untuk packingnya, jadi nggak semuanya plastik, ya kan? Apakah mereka support untuk local business, ya kan? Apakah mereka share values, ya kan? Atau mendayagunakan employee-nya baik. Hal-hal inilah yang dari mulai COVID dan juga setelah COVID yang mulai dipertanyakan. Jadi kita udah nggak ngomongin tentang, sorry, buyer ini udah step lebih dalam lagi menanyakan tentang hal-hal tersebut seperti itu. Dan di sebelah kiri bisa dilihat bahwa customer behavior-nya ini mereka sekarang udah juga mencari brand-brand yang baru karena mereka mulai meninggalkan brand-brand yang memang mungkin eh, ya bisnis cannot be as usual. Mereka mulai mencari brand-brand baru yang mulai menekankan atau mulai menjalankan yang purpose driven ini. Atau nanti kita bisa selaraskan semua SDG nomor berapa sih targetnya seperti itu. Karena itu menjadi bahasa universal. Semua itu sudah mengerti tentang Sustainable Development Goals gitu. Dan di luar dari itu, quality atau organik karena mereka eh, ya adanya perubahan iklim, adanya gejala lingkungan dan juga sosial. Mereka juga sekarang mulai sourcing barang-barang atau bahan-bahan yang lebih natural, lebih organik, karena mereka percaya itu bisa menjadi salah satu solusi lingkungan dan sosial yang ada. Seperti itu. Jadi ini lebih ke market driven-nya, market push-nya, dorongan dari pasar. Oke, next Mbak. Ya. Nah, ini jadi beberapa contoh kayak yang di sebelah kanan bawah ini em, awalnya ini dari kulit kan biasanya tempat tempat kartu ya, entah kartu nama atau kartu kredit. Nah, sekarang pergerakannya adalah eh, kulit em, kulit kan itu biasa ya kalau dari kulit. Nah, sekarang yang lebih dicari adalah atau trennya atau juga demand-nya mulai meningkat. Ini contohnya dari ampas kopi yang dibuat apa? eh, jadi ini ada circularity ya, ada produk sirkular ekonominya ya. Jadi eh, kopi ampas kopi dikumpulkan dan dibuat jadi satu mold dan dijadikan sebagai pengganti kulit. Nah, produk-produk yang seperti ini menjawab banyak sustainability, circularity, ya kan, dampak lingkungan, mereka nggak support eh, kulit sapi, ya kan, karena beberapa orang percaya emisinya sangat tinggi. Nah, ini adalah satu contoh ide-ide dan juga tren yang eh, meningkat sekarang. Demand-nya tuh ke sana. Nah, kayak coffee juga, mereka kayak luwak coffee. Banyak yang sekarang juga sudah meninggalkan karena mereka percaya itu nggak adil untuk animal welfare. Terus ini Tony Chocolonis, ini dari Belanda. Dari awalnya aja tuh dia udah ada campaign dari packagingnya dia udah campaign kita Sustainable Development Goals yang mana gitu. Kamu tidak cuman membeli coklat, tapi kamu mensupport apa? Jadi dari packagingnya, dari mereka campaignnya, mereka membuat kampanye marketing, ya kan, mereka mengkomunikasikannya itu di halaman depan mereka sudah menekankan bahwa mereka berpraktik baik gitu. Jadi udah nggak ngomongin coklat saya enak atau em, coklat saya lezat ya kan, tapi udah lebih ngomongin tata kelola mereka tuh tata kelola yang baik. Nah itu yang mereka promosikan gitu. Dan itu yang membedakan mereka dengan yang lain. Saya ingat Tony Chocolini ini baru kayaknya kurang dari 10 tahun
Dan di Belanda itu eh, coklat tuh bisa sampai 3-5 rak tuh semua isinya coklat. Tapi si Tony Chocolonely ini stand out. Ini popping banget dengan warna-warnanya juga cerah ya kan, sama kayak warna SDG Sustainable Development Goals, ada pink, ada hijau, ada biru ya kan. Dan itu membedakan dengan coklat yang lain. Dan sekarang mereka leader di pasarnya. Anak-anak pada apa? Pada memilih coklat itu. Jadi kan pikiran ngapain sih kita nulis laporan berkelanjutan di produk kita ya kan? Tapi ya itu pangsa pasarnya untuk, kan kita pangsa pasar sekarang kan lebih ke yang makin muda ya, karena they are the future ya kan. Nah, ini yang stand out dan dia sangat apa, mendominasi pasar sekarang gitu. Tony Chocolonely. Nah, kalau yang di sebelah kiri adalah ini adalah proyeksi dari apa, International Trade Center ya, Kamar Dagang Internasional, bahwa sekarang tentang sustainability standard itu udah em, apa ya, em, udah menjadi satu satu bukan kewajiban ya, satu standar lah yang memang harus dimiliki gitu. Kalau kita nggak memiliki itu atau kita tahu, kayaknya kita harus mulai apa, eh, strategi ulang untuk produksi kita ya kan, bisnis kita. Bagaimana kita bisa menjalankan ada satu atau dua aspek yang bisa kita tekankan di produk kita. Oke, next. Oke, next. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan Sustainable Development Goals yang di sebelah kanan. Jadi totalnya itu ada 17 dan ini saya mendapatkan juga sudah dibagi menjadi 3. Jadi untuk dampak yang lingkungan, environment itu yang nomor 6, 7, 9 sampai 15 ini. Dan untuk yang dampak sosial itu dari nomor 1 sampai 16. Dan dampak tata kelola, bahwa ini ada tata kelola yang baik ya kan, sebagai perusahaan itu ada 8. Jadi mungkin ini bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk misalkan mau memfokuskan, saya kayaknya lebih ke dampak sosial ya kan. Nah, SDG nomor berapa sih? Ini ada nomor 1, 2, 3 ya kan sampai 16. Oh, kalau saya eh, produk kria saya lebih ke dampak lingkungan ya kan. Ini ada di nomor 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oh, saya memang tata kelola yang baik ya kan. Jadi tentang saya tuh support misalkan eh, apa, feminism ya kan. Saya support tentang growth, tentang komunitas ya kan. Atau saya gender equality, jadi kesetaraan antara perempuan ya kan. Itu di eh, tata kelola, di governance itu nomor 5, 8, 9, 11, 12, dan 13. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kalau saya mau ke 17-nya ya kan? Nah, saya sekarang mau tanya, kalau Bapak Ibu yang sudah tahu, Bu Tiara dan juga Pak Pringga, ya, SDG nomor berapa sih yang Bapak Ibu apa tekankan di eh, produk Bapak Ibu? Bisa mungkin apa, open mic, Ibu Tiara dan Bapak Pringga. Kalau saya lebih ke ini Bu, zero hunger itu karena memang pertimbangannya salah satunya karena eh, eh, keuangan atau efek ekonomi yang kami berikan itu belum benar-benar bisa mengangkat mereka dari level menghilangkan kemiskinan, tapi mampu mengangkat ekonomi mereka hingga sampai mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga saya milihnya ke zero hunger-nya itu. Ini lebih ke staf Bapak ya, maksudnya? Atau gimana? Zero hunger untuk siapa? Jadi sistem di Sang Bambu itu ada dua model produksi, Bu. Di Hmm? dalam itu kapasitas produksi kita sekitar 50%-an. Biasanya kita di luar untuk produk-produk yang selain bambu, kita punya kemitraan-kemitraan dengan teman-teman pengrajin di desa-desa. Itulah yang kita angkat ininya, apa itu SDGs-nya untuk mereka. Ya. Berarti untuk supplier Bapak ya, fokus ke SDG 2 ya.
Ya, pengrajin kami, Bu. Pengrajin eksternal kami. Oke, ya. Berarti cuman SDG nomor 2 yang Bapak masukkan di Kompro, Yang saya masuk ada 4, Bu. Responsible production, karena ya. kita melibatkan ekonomi sirkuler, ada proses upcycling untuk produk bambu. Jadi Oke, produk utama kami kan sebenarnya tusuk sate, sumpit, sama bambu straw. oke, Itu kita punya program WIS-nya, itu kita upcycling jadi produk upcycle yang premium. Jadi ada proses apa itu? Proses berikutnya gitu. Sehingga kami masukkan responsible production, termasuk sourcing bahan baku. Kemudian yang berikutnya itu selain selain ada zero hunger, kita juga mengangkat women empowerment karena untuk produk-produk kami yang berbasis kemudian kami ada produk berbasis pandan, Bu. Pak apa? Kita pandan. Jadi Pandan. karena ya, yang berbasis pandan itu kita bekerja sama dengan banyak sekali mitra-mitra penjahit Oke, gitu, penjahit kulit lah, apa ya, berbasis kulit begitu, sehingga kita dan sebagian besar penganyam-penganyam kami memang perempuan, Bu. oke. Itu yang kami tonjolkan sih, Gender Bu. equality ya, nomor 5. Tetap. Betul. Oke. Oke. Ada satu lagi mungkin? Tadi ada 4 kata Bapak atau 3? Oh ya, 4, Bu. yang Satu. eh, yang yang terakhir saya agak lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Pringga untuk sharingnya. Nah, boleh kalau dengan Ibu Tiara dari Jogja, Kria atau fashion ya Bu? Mungkin bisa open mic. Dari Jogja Kria. Kria, oke. Nah, kalau SDG-nya dari eh, apa perusahaannya Ibu, SDG nomor berapa Bu? Kurang lebih sama sih, Bu, karena kita kan ada juga pengrajin dari tempat kami. Kita ada lebih dari 10-20 mitra pengrajin. Jadi mungkin lebih ke peningkatan ekonomi dan lebih ke sosialnya aja sih, Bu. Jadi, eh, apakah sudah ada target SDG nomor berapa, SDG nomor berapa? Kalau SDG sih kita belum masukin ke kompro, tapi oh udah yang udah sesuai itu yang mana gitu. Oh, oke. Ya, Kalau nanti, saya nggak kelihatan sih Bu ininya. Udah oh, saya zoom. oh iya iya nggak apa-apa. Nanti ini di share kok Bu. Oh iya, nanti saya pelajari lagi yang Atau ini. nanti bisa juga di Google SDG Mm-mm. langsung fokus ke yang ESG. Jadi bisa Oh langsung iya. ada kategorinya. Ibu misalkan mau dampak lingkungan, tata kelola atau sosial. Jadi udah Mm-mm. ada apa ke nomor berapa gitu. Mm-mm. Iya. Biar karena pertanyaan saya tadi di awal adalah apakah memungkinkan satu perusahaan itu bisa 17 SDG. Nah, ini yang saya pengen bertanya juga ke Bapak Ibu gitu. Em, Kalau menurut saya untuk sampai sekarang ini belum ada yang bisa 17 SDG. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu mau mulai integrasikan SDG ke dalam komunikasi Bapak Ibu, kompro ya kan, terus juga marketing, sebaiknya fokus ke nomor berapa sih gitu. Jadi Mhm. nggak cuman tempelin 17 SDG, tapi kira-kira mau ini kan sebenarnya mau menuntaskan masalah yang mana gitu. Nah, di sini saya ada eh, contoh fokusnya langsung dibagi menjadi 3. Kira-kira kalau isu sosial ya udah tinggal pilih yang mana. Yang Bapak Ibu mungkin eh, paling cocok beresonansi ke produksi atau bisnis Bapak Ibu tuh yang paling tepat yang mana gitu. Mendingan fokus ke nomor-nomor tersebut, nggak mesti menuliskan ke 17-nya gitu. Memungkinkan, tapi itu perjalanannya pasti banyak sekali gitu. Jadi mendingan fokus kayak tadi. Oh, Pak Pringga, satu lagi climate change ya. Bambu biasanya memang salah satu solusi untuk SDG climate change ya. Jadi kayak contoh tadi Pak Bringga ya kan produsen untuk bahan dari bambu ya. Nah, itu ada 4 dia fokusnya ya. Nanti mungkin Bu Tiara ya kan bisa dipilih
ya. Terus juga mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini juga kan ada Pak Danang, Pak Maliki, ya kan. Ini eh, Felis atau Ibu kayaknya, Stay Fitri ya kan. Mungkin bisa dipilih kira-kira mana dari SDG 17 SDG ini ya kan. eh, Faktornya bisa dipilih dari lingkungan, dampak sosial atau tata kelola yang sudah dilakukan atau yang mau eh, dijadikan satu apa ya em, solusi yang Bapak Ibu lakukan di dalam produksi Bapak Ibu untuk bisa dijalankan. Jadi nanti bisa dipilih dari sini nomor berapa gitu. Nah, ini contoh aja yang di sebelah kiri integrasi SDG ke dalam perusahaan. Contohnya ini manufacturing untuk saya lupa nih apa ya. Ini kayaknya contohnya manufacturing. Jadi dia udah langsung bagi nih dampak sosial, dampak lingkungan positif untuk lingkungan dari dia sourcingnya, dari logistiknya, sampai dari manufacturingnya, sampai marketing salesnya. Mereka sudah siapkan ini. Jadi ini adalah salah satu contoh baik nih untuk bisa Bapak Ibu bertanya ke dalam produksi Bapak Ibu. Terus dampak sosialnya ya kan, contohnya dia tuh memberikan training kayak tadi Pak Pria ya, training untuk apa ibu-ibu yang menganyam ya kan. Kalau di sini kan contohnya dampak sosialnya dari sourcingnya dia trainingin petani-petani ya kan. Terus juga ada dukungan apa keuangan ya kan. Nah ini udah ada nih dampak sosialnya itu. Apa sih yang dia lakukan gitu. Terus dari logistiknya apa, terus dari manufacturingnya. Nah, ini bisa menjadikan contoh pada saat Bapak Ibu mau mencoba mulai latihan integrasi SDG ke dalam perusahaan Bapak dan Ibu. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mau juga bisa nih apa latihan cek impact misi impact bisnis Bapak Ibu tuh apa. Carilah SDG nomor berapa. Ya, fokus misalkan satu aja juga nggak apa-apa gitu, atau dua ya kan, atau tiga masing-masing dari sosial, dampak positif sosial atau dampak positif lingkungan ya kan. Eh, Bisa ini dilatih di rumah, nanti bisa diintegrasikan ke dalam kalau Pak Pria udah masuk ke kompro ya kan, mungkin nanti masuk ke packaging kayak tadi si coklat Chocolonis ya kan. Terus juga atau mungkin di website atau nanti untuk di market find seperti itu. Ini bisa dilakukan latihan nanti di rumah gitu. Oke, next, Mbak. Ya, ini juga salah satu beberapa contoh ya kan untuk yang dampak lingkungan apa aja sih? Tadi kayak dampak lingkungan tentang ada circularity ya kan di sana ya kan. Terus kalau bambu biasanya bisa tap ke deforestasi ya kan. Terus ada juga tentang pengelolaan limbah. Terus tentang emisi, daur ulang, sirkularitas nih tadi Pak Pria ya kan itu pasti masuk di lingkungan. Terus tentang yang sosialnya tadi apa zero hunger ya kan. Upah minimum apakah udah dilakukan ya kan. Terus usia minimum apakah ada keselamatan atau kesehatan tenaga kerja, hal-hal seperti itu masuknya di sosial ya kan. Terus yang terakhir adalah tata kelola, itu kayak manajemen risiko, ya kan? Apakah di dalam kantor atau di dalam area produksi ada em, apa eh, buat pemadam api, ya kan? Terus transparansi. Jadi em, ini contoh-contoh yang mungkin bisa jadi acuan Bapak Ibu untuk nanti saya ke SDG nomor berapa ya, gitu. Saya ke dampak yang mana ya, yang saya mau apa eh, jadikan misi untuk solusi seperti itu. Ya, ya tadi Pak Pringga udah open mic. Oke. Oh iya, boleh bertanya sebentar, Bu. Oh ya, silakan. Ini kan saya ngikutin proses SDGs ini kan sudah beberapa waktu gitu, Bu. Cuman ketika saya mulai jalani, ada dua masalah yang sebenarnya
saya ingin tanyakan sih. Yang pertama, pengukuran, Bu. Kita kan bisa klaim tuh, tapi Oke. bagaimana kita mengukur impact brief kita? Terus kemudian yang kedua, ketika saya ngejar impact brief itu, perusahaan ini jadi arahnya secara vision itu lebih ke social enterprise. Mm-mm. Padahal bentuk perusahaannya PT gitu. Ya. Akhirnya ketika ada competition memang kita sertakan juga Bu gitu. Tapi kesannya seperti benar-benar yayasan. Padahal kita bukan yayasan gitu. Mhm. Dan Ya. juga perusahaan-perusahaan lain sebenarnya kayak Bulet, kemudian Oh, ya. Doanya. Itu kan mereka ngomongnya social enterprise, tapi juga sebenarnya PT juga Bu. Ya. Nah ini fenomena sustainable report ini jadi kayak bercampur antara profit perusahaan profit berbasis profit menjadi dengan perusahaan berbasis impact gitu Bu. Ya. Gimana Bu? Ya, oke, good question. Jadi kalau yang pertama tentang apa monitoring ya, evaluasi dan juga reporting ya. Memang sih Pak, kita nih masih kalau ini masih di stage tentang kita mau mengukur, kita mau cek SDG nomor berapa. Nah, di sustainable report nanti itu di bawah kita ada bahwa apa yang kita klaim itu harus bisa di apa ya kunci bisa di tracing gitu. Jadi misalkan Bapak ngomongin ya apa ya contohnya dev apa misalkan Bapak kayak misalkan saya contohnya air. Kita save air gitu kan. Apa klaimnya gitu. Saya fokus sama air. Jadi harus ada di dalam report itu ada yang pihak ketiga yang bisa membackup klaim Bapak. Jadi misalkan air, oke, ada contohnya kita tuh sebelumnya air kita pakai 1.000 liter per hari, ya kan? Nah, eh, tahun berikutnya 900, mana mana reportnya? Nah, biasanya itu harus diklaim dengan third party. Nah, itu yang bisa akuntabilitas itu ada gitu, bisa di tracing. Terus yang kedua, social enterprise sama PT. Memang sekarang sih banyak Pak social enterprise ya kan, tapi mereka berbasis PT karena setahu saya itu walaupun social enterprise mereka tetap entitasnya itu PT. Bukan bukan NGO, bukan yayasan. Jadi kalau yayasan benar-benar not for profit. Tapi kalau social enterprise mereka entitasnya PT dan mereka berjalan sebagai PT. Jadi ada profit di sana. Nah, ini masalah yang komunikasi aja di depan, ya kan? Eh, company saya sekarang Ecotourism Bali, kita itu social enterprise. Tapi entitas kita adalah PT karena nggak ada pilihannya. Di sini entitasnya cuma UD, CV, PT atau yayasan. Kita bukan yayasan, gitu. But we focus on impact. Nah, impact kita measure. Jadi memang sih kalau misalkan Bapak ngomongin kompetisi, Bulet itu saya lumayan tahu tentang Bulet. Mereka menekankan benar-benar ke impact. Tapi kayaknya mereka untuk retail. Nah, kalau Bapak kan mungkin fokus untuk ekspor ya. Correct me if I'm wrong. Oh iya Bu. Ya, jadi eh, kalau misalkan sekarang gini, kebutuhan Bapak untuk sustainable report ini untuk apa? Satu, akuntabilitas sama market. Kalau market Bapak happy ya kan eh, dan dapat market yang baru, keep on doing it Pak gitu. Jadi masalah entitas saya bukan sosial, saya PT. Itu kan tata kelola di dalam. Maksudnya kita perizinan pe- apa Indonesia ya pilihannya cuman itu. Dan kalau yayasan Bapak nggak bisa untuk profit. Nah, social enterprise memang punya misi bahwa semakin dia thrive bisnisnya, berarti kan komunitasnya grow. Ada impactnya juga yang grow gitu. Itu komunikasi kita keluar. Tapi ya pilihan kita sebagai social enterprise di sini ya cuman PT, UD atau CV gitu. Itu sih yang saya tahu, Pak. Dan measurement itu penting, penting banget. Karena misalkan kita dapat buyer sekarang karena mereka tuh happy dengan tata kelola. Nanti ada contohnya di bawah, ya kan? Tapi setelah nanti misalkan, oke nih happy bagus nih laporannya, SDG-nya, marketingnya bagus di website, di Kompro, ya kan? Pada saat nanti at some point Bapak itu eh, di audit, ya kan? Itu yang harus juga ditekankan bahwa apa yang diucapkan itu benar dilakukan seperti itu.
Jadi jangan juga banyak-banyak nih SDG, terus nanti ada buyer datang ya kan, kita ngomongin ekspor, terus apa nggak sesuai dengan apa yang diucapkan gitu. Oh. Saya mungkin. Berarti kayak perusahaan kayak misalnya Bullet itu Mm-mm. sebenarnya mereka taking profitnya bukan dari pas tradingnya ya Bu ya, tapi lebih ke dia memperbesar valuasi dengan meningkatkan impact-nya. Nanti ketika impact-nya besar, perusahaannya valuasinya besar, dan disitulah dia bisa benar-benar ngumpulin investor dan mungkin taking profit dari perusahaannya. Mungkin goalnya IPO gitu. Atau seperti itu ya Ya, kira-kira ya. saya nggak tahu untuk goalnya Bulat apa ya, tapi karena saya posisinya juga di Bali, banyak sekali di sini social enterprise karena memang mereka tuh purpose driven gitu. Mereka nggak business as usual dan apa itu lebih ke em, tata kelola yang ada di Bali. Kita banyak supplier-supplier sekarang. Kamu kita udah nggak tanyain lagi tentang produknya. Jadi itu kayak menjadi satu bagian komunikasi kita yang udah awam. What's your impact gitu. Jadi bukan produk kamu apa. Jadi itu udah satu keseharian pembicaraan di dalam komunitas yang misalkan saya di Bali seperti itu jadi pembicaraan normal gitu karena buyers dan juga apa market customer itu udah ngomongnya ke impact seperti itu. Dan saya rasa itu yang menjadi ke depan, arahnya ke sana gitu. Itu udah jadi satu apa ya, bahasa sehari-hari gitu loh Pak. Nah, ya. Dan kalau misalkan ya, saya nggak tahu tentang Bulat apakah mereka mau IPO atau apa ya kan. Tapi memang untuk mereka yang tata kelolanya sudah baik ya kan, itu mempermudah mereka. Tapi apakah dia niatnya untuk IPO atau enggak, saya kurang tahu sih gitu. Tapi banyak sekarang eh, karena tata kelola yang baik atau apa, mereka ready untuk jual ya udah akhirnya itu adalah mereka mau IPO gitu. Tapi ya saya kurang tahu untuk itu. Untuk Bulat gimana tujuannya untuk dia bikin apa bisnis modelnya. Ya, oke. Em, oke, bisa next. Bisa lanjut Mbak. Slide berikutnya. Ya, nah ini juga yang jadi yang tadi saya kemukakan. em, Tren ini dan juga compliance ini, keharusan ini kan juga berbeda-beda. Nah, ini kita di ranah ekspor ya, bukan untuk retail. Jadi bisa cek juga, misalkan kayak Pak Pringga, ekspornya kemana sih? Mereka tuh maunya seperti apa, regulasinya seperti apa. Ya, seperti kita untuk mempersiapkan ekspor lah. Terus yang terutama di sini, keharusan mereka tentang sustainability itu seperti apa. Kadang ada negara yang mereka lebih fokusnya ke sosialnya. Kadang ada negara yang mereka fokusnya ke environmentalnya. Seperti itu. Jadi ini tergantung dari lokasi dan juga target pasar. Nah, misalkan kita di Indonesia apa yang keharusannya gitu. Kita bisa bilang, oke kita apa eh, living wage orang EU tuh sekian harusnya, tapi enggak di Indonesia minimum wage-nya sekian gitu. Misalkan 4 juta ya kan di Indonesia, tapi kita mau ekspor ke Eropa, eh, minimum wage mereka 1.200 euro misalkan. Enggak, kita udah comply 4 juta kalau di Indonesia tuh 4 juta misalkan. Nah, jadi eh, hal-hal kayak gitu yang mesti dicek dan juga mesti disinkronize. Jadi tergantung dari lokasi dan juga target pasar. Lokasi kita berproduksi ya, gitu. Oke, next. Nah, ini juga. Jadi em, itu juga mesti kita tahu. Jadi sebagai calon eksporter atau memang eksporter untuk perluasan market ya kan, negara mana yang kita tuju? Mereka apa sih? Kayak tadi kan saya mention Uni Eropa, ya kan? Mereka lebih ke supply chain, apa rantai pasok, ya kan? Dia harus memastikan kalau
Kalau saya misalkan di tourism saya mensuplai booking.com ya kan, saya pastikan hotel-hotelnya itu sesuai dengan standarnya booking.com gitu. Terus apa kemana kayak tadi contohnya ke em, Australia ya kan untuk pakaian ya kan. Dia lebih ke alam apa natural fabric ya kan, terus juga apa lagi tadi ya dari risetnya em, tentang social issue kalau nggak salah kalau yang Australia. Jadi itu juga yang mesti dicek apa sih yang eh, di diminta oleh target negara yang Bapak Ibu tujukan untuk ekspor gitu. Ini next mungkin Mbak. Ya, oke. Next. Ini kita udah hampir 6. Nah, oke. Ini saya ada satu contoh case ya kan. Ini di Philippines, namanya Venus, Ibu Venus. Dia social entrepreneur, woman environment advocate, the best ya. Dan dia sama, saya eh, mempekerjakan kayaknya hampir 1000-an lah pekerja. Boleh next? Mereka, terus dia dapat award. Nah, akhirnya buyer ini cek. Jadi buyer dia kan klaim bagus, dia dapat award apa all good ya kan di sosial media, di Kompro ya kan. Terus ada audit. Nah, ada audit. The first thing boleh next. Dia tentang sosial, dia compliance untuk sosial, dampak positif kepada sosial. Next foto, next slide please. Ini kalau nggak kita cek, ini nggak akan berfungsi. Jadi satu hal kayak gini aja dia udah langsung off, ya kan? Tidak sesuai, bahwa tidak sesuai dengan standar keselamatan. Dia bisa menjadi yang baik apa, tapi di dalamnya eh, kalau misalkan ada resiko kebakaran, ini udah nggak bisa kepake. Next. Nah, terus ini di sebelah kiri ya, inilah apa area kerjanya, ya kan kelapa. Dia ini kria untuk souvenir, ya kan. Nah, terus ditanya, ini standarnya seperti ini, nggak ada masker, ya kan. Terus juga duduknya seperti ini. Ya, tapi kan saya udah kasih dia pendapatan pada saat diaudit. Memang benar ya kan. Next. Next. Ya. Nah, terus ini shell-shell ini di apa dibersihkan pakai chemical, terus langsung masuk ke apa drainage ya. Nah, hal-hal seperti ini yang dipertanyakan jadinya dari auditor. Satu klaim ya kan, atau bisa dibilang overclaim pada saat diaudit. Bilang ya dampak sosial saya zero hunger misalkan saya apa, tapi standarnya itu nggak sesuai. Nah, ini yang nanti bisa jadi juga apa eh, ya mungkin Bapak Ibu udah pernah ada experience pengalaman untuk diaudit dari buyer. Jadi harus juga selaras dengan apa yang kita klaim dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini yang saya bilang traceability, Pak. Harus bisa apa yang kita klaim itu sesuai. Karena biasanya kalau dari ekspor pasti nanti satu dan lain hal itu akan ada audit gitu. Akan ada buyer hire orang pihak ketiga untuk audit. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah mungkin Bapak Ibu juga tahu tentang 5S ya kan, sort, set order, shine, standardize, dan sustain. Ini udah menjadi standar. Pada saat kita mau ekspor, ini adalah sebagai salah satu standar ya. Nah, karena ini bisa terlihat produktivitas satu perusahaan kalau mereka sudah melakukan 5S. Next. Nah, jadi gimana nih kita bisa sebagai produsen untuk melakukan hal yang efektif ya kan? Nah, ada mungkin dari tadi saya juga sempat mention pihak ketiga. Jadi Bapak udah melakukan sustainability report, terus juga ada sustainability business model yang mungkin sekarang ini social enterprise ya kan, semua kok mengarah social enterprise misalkan, terus ada CSR policy.
Yang bisa mungkin juga dilakukan adalah sertifikasi. Jadi pihak ketiga, sebelum diaudit kita mengambil sertifikasi. Ini yang mungkin juga bisa menjadi satu apa ya penambahan pada saat kita mau menjual, kita mau ekspor, ya kan, em, kita daripada self claim, kita mendingan ambil sertifikasi langsung dari pihak ketiga, karena itu langsung show kredibilitas. Next. Nah, ya ini eh, gimana sih untuk memulainya? Jadi ada dua aspek ya, proaktif dan reaktif. Jadi kalau misalkan memang, oke saya memang mau fokus di sini untuk apa dampak yang positif lah ke sosial, lingkungan, tata kelola. Berarti mulai merubahnya dari internal, company values-nya dirubah. Ya kan, terus kalau dari yang ada business opportunity ya kan bahwa oke saya memang ternyata dicek nih ke tadi trade Australia. Ternyata Australia tuh banyak memerlukan apa fashion organik misalkan atau Korea. Nah, pas nih bisnis saya ini, tapi mereka memerlukan yang bahan yang organik atau apa, ya go for it. Berarti ada bisnis opportunity di sana sesuai dengan produk yang Bapak Ibu tawarkan. Atau juga kalau misalkan memang apa ya ada external pressure itu biasanya kita udah punya bisnis model terus ya ya udahlah karena ini kita lakuin lah gitu. Jadi itu yang reaktif. Next. Nah, jadi ya sebaiknya sih memang sustainability itu nggak self claim aja ya kan dan juga eh, harus memang dari core dari dalamnya gitu. Bahwa memang itu jadi bagian dari bisnis model Bapak dan Ibu gitu. Karena itu bukan cuman show aja gitu. Jadi pada saat mau audit baru bikin aja gitu kan. Oh untuk sustainability report aja. Sebaiknya yang apa itu yang juga sustain ke dalam bisnis model Bapak. Jadi memang ada circularity di situ dan memang dilakukan gitu dan juga ada apa dampak-dampak yang memang Bapak Ibu pilih gitu. Next. Ya, ini beberapa contoh aja, ini lebih ke sampling-sampling aja, nanti Bapak Ibu bisa run through di sini ya kan. Ini fokusnya kemarin apa tentang Australia ya kan. Jadi untuk tekstil, terus kria, kerajinan tangan ramah lingkungan, terus makanan minuman dan pariwisata. Next. Oke, next. Kebanyakan. Bisa balik, 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 balik. Oke, ini untuk contoh-contoh aja. Next, next. Nah, ini sih bukan UMKM, ini desainer, tapi inilah untuk satu acuan, terutama untuk market Australia, ya kan. Produk tuh sekarang nggak seperti produk visual, mungkin kelihatannya tas ya kan, tapi apa mereka tuh udah campaign bahwa ini vegan leather ya kan, bukan kulit kulit binatang, tapi ini kulit vegan ya kan. Terus mereka mengkampanyekan tentang Earth Day, terus mereka apa jeansnya itu dicucinya dengan air yang recycle. Jadi mereka mulai mengkomunikasikan prosesnya. Jadi bukan outputnya, tapi prosesnya. Kenapa dia bisa sustainable, dibilang sustainable. Jadi itu yang dijadikan bahan komunikasi mereka untuk menarik pasar gitu. Jadi bukan cuma produknya aja, tapi proses bagaimana mereka melakukan atau berdampak terhadap lingkungan atau sosial atau tata kelola. Next. Ya, ini contoh-contoh aja, nanti bisa dilihat. Next. Next. Ya, ini untuk, nah kayak ini perfect fit, ini social enterprise juga, ya kan, dia fokusnya untuk women, ya kan, di luar dari bisnis model mereka menjual pets untuk wanita, tapi mereka memastikan bahwa ada satu pundi di mana mereka juga melakukan CSR, gitu. Jadi itu namanya social enterprise. Jadi dampaknya dia tuh semakin bisnisnya itu bagus, tapi ada komitmen di sana bahwa dampaknya juga akan bagus, gitu. Next, next. Nah, ini contoh juga salah satu untuk body shop, terus duanya, ya kan, demi bumi,
Mereka benar-benar mengkomunikasikannya ini. Mungkin ini tadi yang mirip ke produk Bapak ya, Pak Pringga ya. Seperti ini bukan eh, produk-produk Konsep Bapak. saya banyak belajar dari ini. Oh, tapi produk Bapak mirip apa ya? Maaf. Eh, Produk utama itu anyaman, Bu, tapi berbasis bambu. Oke. Eh, Lalu udah produk kita, akhir seperti ini untuk customer atau supply untuk eh, apa eh, pabrik untuk bisa dikelola lagi atau end product? oh iya, end produk, Bu. Oh, end product. Oh, oke oke. Berarti sama seperti ini kah? Mirip atau apa? Ya, mirip, mirip Ah, memang. bagus. Oke. Ya, next. Ya, kalau ini lebih ke fashion ya kan, kayak sekarang memang banyak sekali kayak batik, anyaman ya kan, semua yang apa berbau berbasis nasional ya kan, itu karena kita bukan kita para desainer-desainer ini atau produsen-produsen ini mereka tuh mengangkat value-nya gitu. Jadi udah nggak ngomongin baju saya bagus, tapi prosesnya kenapa baju ini tuh berdampak seperti itu. Itu adalah core dari sustainability. Ini contoh-contohnya untuk yang fashion siapa ya tadi ya? Ada dari em, tenun ya, tenun tinizop ya. Ini bisa jadi satu acuan. Oke, next. Mm-mm. Ya, ini untuk yang karpet, karpetnya upcycle ya kan, dari bahan-bahan apa sisa ya kan, terus dia apa bikin bahan baru ya kan, ini circularity ada di sana. Dan pastinya ini ke dampak yang lingkungan ya kan, karena kita tahu waste makin banyak di Bali terutama di dunia ya kan, jadi bagaimana kita eh, produksi kita, bisnis kita bisa menjadi salah satu solusi untuk masalah yang ada gitu. Next. Ya ini juga banyak tentang fashion ya kan, bisa dilihat ya kan dari raw material ya kan, kayak tadi juga Pak Pringga ada ba- sisa dari bambu ya kalau nggak salah dibuat atau dari pandan tadi untuk dibuat menjadi satu produk lagi gitu. Itu pastinya circularity di sana gitu, apa meminimalisasi waste ya. Next, next. Ya, nah ini yang tadi. Jadi kita bisa pilih SDG kita apa ya kan? Ini juga tergantung ya dari compliance dari market Bapak Ibu ya kan. Ada beberapa buyer memang wajib kamu harus punya sertifikasi ya kan. Eh, Dia udah nggak mau pusing berarti udah langsung hire aja pihak ketiga ya kan. Tapi misalkan Bapak masih small scale ya kan, terus juga karena kadang sertifikasi itu memang investasinya lumayan tinggi ya kan. Bapak bisa memulai dengan untuk persiapan market fund ini, pilih dari SDG mana dulu gitu. Setidaknya dari situ mulai berpikir bahwa oh sekarang trennya ke sana. Pembicaranya itu nggak cuma apa tentang produk seperti itu, lebih ke harus ada pembicaraan tentang dampak gitu. Next, nah ini adalah contoh-contoh kalau aparel, tekstil ya kan, FSC itu yang paling terkenal dan itu untuk furniture ya kan. Terus kalau yang misalkan aparel ini ada di sini sebelah kiri. Next, nah tapi kalau misalkan belum belum. Ya. Tapi kalau misalkan mau yang general itu biasanya yang paling terkenal ISO 14001 atau B Corp ya. Tapi ada beberapa yang lain juga. Nah, ini biasanya yang industri yang lumayan besar. Tapi eh, ya balik lagi ke skillnya Bapak dan Ibu ada di mana bisa memulai dengan step pertama. Sekarang mulai berpikir kira-kira dampak apa sih yang saya bisa kontribusikan dari bisnis Bapak Ibu untuk nanti persiapan ke market find gitu. Next. Ya, ini untuk laporan keberlanjutan biasanya kalau Pak Prima udah menjalankan mungkin, tapi mungkin rekan-rekan yang lain kalau mau memulai membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report, biasanya
Oh, belum. Oke, siap Pak. Ya, biasanya ini yang ada ya, bisa dikomunikasikan di website atau ada booklet, terserah. Yang penting customer atau calon buyer tuh punya akses untuk ini gitu. Jadi ada executive summary, ada tentang perusahaan, ya kan, keuangan dan modal di sana, terus identifikasi area yang terdampak. Itu tadi yang paling sekarang universal adalah SDG, Sustainable Development Goal. Pilih aja satu, dua, pilih yang mana. Terus tujuannya apa gitu kan? Oh, saya mau mencoba untuk bisnis saya di sekitar sini tentang air ya kan, atau tentang eh, minimum pendapatan ya kan, atau tentang apa ya, tata kelola, misalkan tentang keselamatan kerja. Pilih aja Bu, satu atau dua ya kan. Tujuannya apa? Untuk karena biasanya itu masalah yang ada dan masalah yang mau diselesaikan melalui bisnis Bapak dan Ibu. Nah, terus harus ada performa indikatornya gitu. Jadi, performa indikator biasanya ada tiga, ya kan? Sekarang kita di mana, dan nanti gimana caranya untuk mengurangi biasanya. Ini kan ada dampak negatif. Atau kalau dampak positif, biar caranya lebih bagus lagi. Terus, tujuan akhirnya itu mau kemana? Misalkan, kayak tadi saya air, ya kan? Air saya 1.000 liter per hari karena saya jualan jeans, ya kan? eh, saya mau mengurangi dengan cara recycle air untuk pencucian jeans saya, ya kan. Dan dalam 5 tahun saya mau mengurangi jadi nggak ambil air lagi, misalkan. Jadi harus ada tuh performa indikator. Nah, terus bagaimana caranya pengumpulan datanya? Jadi kita ada pengecekan air setiap bulan, misalkan, atau setiap hari, ya kan. Nah, itu harus ada. Terus yang terakhir ya penutup, gitu. Dari semua cerita ibu yang paling ah, ya, UKM paling ekonomis tapi juga ya, oke. Oke, saya jawab sebentar ya nih biar selesai. Next Mbak, next slide. Apa ya next slide-nya? Oh ya, ini contoh aja ya kan. Ini contohnya si yang kanan ini dia pilih tentang apa, SDG berapa. Next. Nah, ini juga ini bagian dari latihan ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal scan aja. Ini sebenarnya bisa diklik kalau nanti Bapak Ibu menerima deck ini, bisa diklik aja atau bisa di-scan ya untuk market apa analisis market research. Next. Nah, ini pemilihan SDG. Jadi biar lebih tepat lagi saya nomor 5, 5 titik berapa. Itu lebih detail lagi soalnya. Jadi biar lebih tepat Bapak Ibu tuh pilih SDG nomor berapa. Ya, next. Ini contoh laporan. Next. Ya, dan yang paling penting adalah pilih purpose-nya gitu. Jadi nggak mesti semua 17, tapi apa? Dari saya yakin Bapak Ibu dengan bisnis kita tuh nggak mesti bisnis as usual, tapi harus at least ada dampak positifnya. Bisa dari mana aja. Ada 17 dan 17 itu 5,5,1 ada apa? Pasti ada ketemunya gitu. Jadi pilih SDG-nya nomor berapa untuk memulai ya, untuk memulai. Next. Nah, nah, ini nanti latihan yang saya akan lebih detail lagi. Oke, saya jawab pertanyaan dulu. Em, dari semua sertifikasi itu, yang paling achievable untuk UKM yang mana, Bu? Paling ekonomis dan juga proper. Tergantung, Pak. Bapak tuh boleh open mic ya, Pak? Mau ke market mana? Terus kapasitas Bapak tuh sebesar apa? Pak Pringga mungkin bisa open mic. Pak Pringga. Oh, oke ya. Ya, oke. Ya, jadi yang paling achievable tuh nggak ada yang saya bilang paling achievable ya Pak ya, karena saya belum tahu juga bagaimana perusahaan Bapak ya kan. Eh, kalau saya bisa sarankan, kita mau misalkan fokus ke market find, kalau misalkan Bapak Ibu
sudah memulai SDG itu sudah bagus. Nah, sekarang latihannya nih, pilih target SDG yang mana. Target Bapak tuh mau ke pasar-pasar yang mana gitu. Di sini ada latihan untuk nanti bisa dipresentasikan pada saat tanggal 25 ya, kalau nggak salah. Nomor 1 sampai 3 aja. Yang nomor 4 sampai 5 ini exercise untuk apa? em, di rumah terserah, nggak mandatori. Bapak Ibu bisa apa? Bisa lakukan sendiri. Tapi pilih tolong lakukan latihan ya, nomor 1 sampai 3 untuk tanggal 25. Bisa dipresentasikan ke saya dan juga tim dari Bedo gitu, dari Kemenperin juga gitu. Nah, kalau misalkan balik lagi ke yang sertifikasi untuk Bapak, kayaknya Bapak kan di Kria ya masuknya, ya kan? Yang paling general itu kalau misalkan mau sertifikasi itu B Corp. B Corp itu mereka apa lumayan universal dan bisa ke semua negara. eh, nggak spesifik, oh B Corp tuh dikenalnya di Eropa aja atau di Amerika, itu enggak. Jadi B Corp lumayan lumayan universal ya. Dan again saya belum begitu tahu kapasitas produksi Bapak, tapi saya asumsi itu lumayan medium ke atas. B Corp itu lumayan lumayan mumpuni untuk yang medium skill ke atas ya. Tapi yang untuk level micro atau small, eh, saya belum menyarankan untuk B Corp atau sertifikasi. Karena di market finance kan biasanya untuk yang small batch dulu ya. Yang small batch yang biasanya bayar mau sampling kayak beli 1 koper dulu atau beli sampling dulu 10 atau berapa. Fokus dulu ke SDG aja untuk memulai Bapak Ibu di sini untuk market find ya. Pilih SDG nomor berapa dan kira-kira em, areanya, oh saya mau targetnya ke Eropa atau saya mau targetnya ke Australia atau saya mau kemana, ke Malaysia. Nanti ini mungkin bisa ditanya dari apa pihak market find. Kira-kira buyernya tuh yang untuk di market find tuh dari mana sih? Nah, nanti bisa dicek nih salah satu impact area dari CSR atau CBI gitu. Nanti bisa di double check market find banyakan bayarnya dari mana. Biar Bapak Ibu bisa lebih targeted untuk persiapan nanti di market find gitu. Terus dari Tenun Tini, Selanjutnya mungkin ada Pak Maliki dari Hai Amira yang Raisen, mungkin ada pertanyaan untuk pertanyaan terakhir aja ya, Pak. Silakan. ini saya jawab dulu dari Putu ya. Sudah mulai mengolah limbah perca dan bisa mendukung SDG kami. Oke, bagus sekali. Ya, nanti tinggal dimasukin ya Bu untuk presentasi tanggal 25 SDG nomor berapa ya. SDG nomor berapa biasanya untuk yang pewarna alam itu lebih ke lingkungan ya. Terus pengolahan limbah juga ke lingkungan ya. Jadi nanti presentasi tanggal 25 ya Bu, tinggal pilih SDG-nya nomor berapa. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu. Lalu ada siapa yang bertanya, Mbak tadi? Boleh silakan Pak Maliki. Oh iya, Pak Boleh Maliki. Ya, izin bertanya, Bu Rahmi? silakan Pak. Sebenarnya saya masih sangat baru untuk SGD ini ya. Cuman Ya, sempat pada kesempatan yang lalu itu sempat nanya juga sama Ibu Inung ya, Bali Sarung. betul. Kami di sini kan rata-rata itu UMKM ya, mungkin ada teman-teman yang udah PT atau CV juga. Ya. Pertanyaan saya, yang saya ingin saya tanyakan sebenarnya sama Ibu Inung kemarin. Mm. Untuk pemberkasan ini kan mungkin ada teman-teman yang sudah tahu dan sudah menyiapkan berkas. Tapi untuk kami yang baru-baru, benar-benar baru ini dan baru tahu apa aja persyaratan ini, ah kalau mau ngejar berkas yang diperlukan hingga nanti hari market fund, kayaknya mungkin mungkin kekejar, mungkin juga enggak. Terus jadi nanti misalkan kami sudah ikut pamerannya, terus ada calon buyer yang mau beli produk kami, itu kalau berkas-berkas ini belum kami sediakan,
atau seenggaknya udah kami persiapkan tapi belum kami urus itu gimana? Terus yang kedua, dapat solusi dari Ibu Inung kemarin kalau nanti misalkan demikian, sebenarnya teman-teman UMKM itu katanya nggak perlu mikir terlalu pusing dulu karena nanti bisa undername dulu. Nah, format undername ini saya belum tahu cukup jelas juga gimana kayak gitu. Mungkin bisa sedikit dijelasin juga. Terima kasih Bu Rahmi. Ya, maksudnya kesiapan dokumen legalitas ya Pak ya? Eh, Ya kayak tadi kan ada yang disinggung dikit misalkan tentang halal, terus dokumen kayak itu kan kalau untuk saya sendiri kan saya pakai vendor tuh untuk produksinya. Udah saya tanyakan juga ke vendor dan kata vendor sih ada. Nanti kalau memang ada yang minta akan mereka sediakan gitu. Untuk oh, berkas-berkas kayak sustainability dan lain-lain itu. Nah, ya, oke. Ya, cuman yang untuk yang masih abu-abu di saya itu posisi saya sekarang ini kan selama ini bisnisnya hanya menjual saja tuh karena kita ada vendor. Nah untuk berkas yang harus saya siapkan sendiri kira-kira apa dan under name itu kira-kira seperti apa gitu. Terima ya, kasih Bura. ya. Boleh tahu Bapak, berarti Bapak ini fashionnya apa Pak? Kayak baju kah atau apa Eh, aksesoris atau apa? saya produksi hijab motif Oh, dengan hijab. motif printing kayak gitu sama gamis juga. Oke, ya. Nah, oke. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Saya coba jawab satu-satu ya. Kalau untuk kesiapan apa dokumen atau apa, kita nggak ada kewajiban, Pak. Gitu, nggak ada kewajiban harus siapin dokumen A, B, C, D itu nggak ada. Karena memang di market find eh, ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk bicara sendiri sama calon buyer gitu. Dan bayarnya kan juga nanti juga double check makin banyak nih apa negara-negaranya. Kemarin memang cakupannya Asia, tapi mungkin tahun ini mungkin lebih banyak lagi. Jadi makanya di sini saya kasih latihan Bapak Ibu tuh kira-kira mau targetin kemana. Di sini kan bisa balik Mbak ke presentasi yang sebelumnya yang ada barcode-barcode. Ya, oke. Nah, di sini ini buat latihan aja. Jadi market fund ini benar-benar nggak ada harus semua mesti halal itu nggak ada. Semua mesti punya SDG itu nggak ada. Semua mesti tidak ada apa kewajiban apa yang harus dimiliki. Setahu saya ya. Jadi ini lebih kita mau memfasilitasi pada saat Bapak Ibu udah siap untuk ekspor, biasanya ini yang akan terjadi, yang akan ditanyakan gitu. Jadi misalkan nanti sampai hari market find Bapak belum ada halal, belum ada sustainable report, itu nggak masalah. Nggak satu kewajiban gitu. Ini untuk latihan Bapak Ibu sebagai eksporter di market find gitu. Nah, di sini ini semua bisa diklik. Misalkan saya kayaknya kalau ngelihat dari tadi contohnya di slide sebelumnya, saya targetnya Australia karena atau Bapak hijab ya. Misalkan oh saya targetnya hijab banyak kan Malaysia misalkan ya atau Middle East ya kan. Bapak cek nih di link-link ini. Middle East ya kan, semoga sih nanti datang ya Middle East atau misalkan Malaysia ada di market find. Apa sih yang mereka tekankan? Apakah sosial atau apa? Nah, ini bisa dijadikan satu latihan. Jadi, ini lebih ke market research Bapak Ibu sih untuk kesiapan trading nanti gitu. Dan berkaitan dengan sustainability. Semua ini adalah em, apa ya tools untuk Bapak Ibu untuk mempraktekkan pada saat nanti ada kesempatan ketemu sama buyer gitu. Tapi nggak ada suatu kewajiban harus memiliki apa ah, gitu. Itu Pak Maliki dan tentang undername atau apa itu juga nggak masalah setahu saya. Jadi Bapak nanti pokoknya di market find, Bapak trading langsung dengan apa dengan calon buyer atau apa nanti bisa ngelihat sendiri, nggak ada kewajiban apa. Ini kita memfasilitasi aja gitu. Terima kasih Bu Rahmi. Ya,
Format sustainability tidak harus sesuai dengan yang kalau Bapak bisa, bagus sekali kalau bisa sesuai dengan GRI. Ini makanya saya kurang belum begitu paham apa skopnya Bapak Ibu nih middle, micro atau small ya. Eh, saya sih kalau misalkan bisa Bapak Ibu yang mau buat sustainable report. Ini contohnya yang tadi saya bisa balik lagi Mbak ke atas, yang daftar isi untuk pemula. Eh, em, sebelumnya, 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 enggak ya. Hmm. Ini gitu. Ini sesimpel ada 8 halaman juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Pak Pringga mau yang sesuai GRI, silakan Bapak juga nggak apa-apa gitu. Jadi apa? eh, Again, nggak ada deadline. Pokoknya market fund harus punya ini, harus punya GRI, nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Mungkin Ih, untuk sesi kelasnya sudah cukup. oke. Dan terasa udah 1 jam lebih ya kira-kira kita Ya, belajar bareng tentang tren ekspor produk sustainability. Nah, kita tadi udah dapat banyak wawasan seperti mengenai strategi pemasaran produk sustainability, gimana menyoroti produk, kunci keberlanjutannya apa saja, dan efektivitas produk sustainability itu sendiri. Nah, terima kasih untuk Ibu Rahmi udah memberikan materi hari ini. Lalu untuk Bapak Ibu peserta coaching ekspor 2025, jangan lupa untuk nanti kita bertemu lagi di sesi evaluasi selanjutnya di tanggal 25 pukul 2 WIB. Jadi pastikan juga untuk hadir tepat waktu. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan kita share juga ya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin cukup sekian. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga Ibu Rahmi. terima kasih Terima semua. kasih Bu Rahmi, Sukses. Mbak Fauzia. Sukses.